daya serap karbon biru kita dan juga meningkatkan mungkin nanti ke depannya apakah lalu masyarakat pesisir tuh nggak boleh masuk ke hutan mangrove jadi sama sekali nggak boleh diganggu atau bisa bagaimana nih Pak? Sebenarnya kalau tidak boleh diganggu mungkin dalam artian positif ya, dalam artian bahwa kita tahu bahwa manfaat dari ekosistem mangrove dan ekosistem Lamun itu sendiri adalah sebagai misalnya untuk tempat ruaya ikan atau tempat memijah ikan. Jadi kalau ini diganggu, tentu saja produksi ikan akan berkurang atau menurun. Dan ini sangat berpengaruh juga kepada masyarakat nelayan misalnya. Dan kemudian tapi dalam hal ini positif. Tapi kadang-kala memang ada masyarakat pesisir yang pingin misalnya dia menggunakan pohon mangrove itu untuk misalnya ya kayu bakar atau bangunan, apalagi seperti di Derawan. Kalau lebar kayunya lebar batangnya seperti itu, saya rasa itu sudah cukup bangun rumah. jadi itu kalau dirusak emang kalau bisa jangan kita rusak. Kita sustainable use, jangan ditebang karena manfaatnya sangat luar biasa. Dan tentu saja banyak sekali kepentingan ekonomi di dalamnya, apalagi masyarakat kecil, nelayan pesisir itu sangat tergantung sekali dari ekosistem mangrove. Karena kadang-kala mereka belum tahu saja. Karena itu kita kasih tahu. Nah, terkait perusakan mangrove tadi ini Pak, apakah juga reklamasi itu pasti merusak ekosistem penyangga blue carbon ini? Ini SMS dari Purwa. Kalau reklamasi itu pasti merusak penyangga blue carbon. Reklamasi itu akan mengganggu, akan mengubah ekosistem yang ada. Itu pasti. Karena dulunya air, tiba-tiba jadi tanah. Di bawahnya itu pasti ada yang tenggelam. Merusak seperti yang kita di sepanjang Pantura atau di Jakarta ya, mangrove ditebang. Sebenarnya fungsi mangrove itu juga menahan abrasi salah satunya. Kita udah melihat dampaknya seperti apa sekarang ya. Nah, oleh karena itu benar sekali apa dikatakan dengan Pak Purwa tadi bahwa itu merusak ekosistem blue carbon. Makanya banyak juga ya ketika ada reklamasi pantai di Jakarta, tempo hari sempat banyak timbul protes-protes itu ya Pak ya? Ya benar, karena itu banyak sekali emang manfaat, terutama masyarakat dampaknya bagi masyarakat kecil, nelayan ya. Gitu. Jadi itu harus bisa dikomunikasikan dengan baik, apakah ada nanti jika mereka merusak misalnya 1 hektar mangrove, ayo tanam juga misalnya 10 kali lipatnya di daerah yang lain. Tapi bukan ditanam, ditinggalkan saja, tapi dirawat gitu loh. Dirawat itu dia. Yang penting. Sampai usianya ya seperti itu, seperti yang mereka tebang, mereka gunakan seperti itu. Oke baik Pak, kita nanti akan lanjutkan kembali perbincangan ini dan sahabat Green, kami masih mengajak Anda untuk ikut terlibat bertanya langsung kepada 2 narasumber kita. Tapi kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jangan lupa SMS ke 0813 8000892 atau di 021 859 09946 atau juga 47. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
sahabat Green, kita masuk paruh akhir perbincangan mengenai babak baru Blue Carbon Indonesia. Masih bersama dua narasumber kita yang hadir ya hari ini. Nah ini Pak Andreas, kira-kira nanti program pengembangannya ini seperti apa nih yang akan diterapkan nanti? Ya, program kegiatan kita di Blue Carbon Indonesia, kita rencana setelah Derawan kita akan melakukan demonstration set lagi di beberapa lokasi Indonesia. Rencananya sampai tahun 2016 kita berencana terus melakukan aktivitas riset ini di daerah dari Sumatera sampai ke Papua. Dan tentu saja ini juga bekerja sama juga, kita harapkan adanya dukungan nggak hanya dari pemerintah tapi juga dari swasta dan juga dari universitas untuk bekerja bersama-sama di lapangan. Mari kita peduli dengan ekosistem yang hanya ada di Indonesia yang paling besar. Itu. Kalau potensi daerahnya sendiri yang paling tinggi untuk penyerapan karbon ini, apakah di sepanjang pesisir itu pasti menyerap karbon yang tinggi atau ada daerah-daerah tertentu? Daerah penyerapan tinggi emang daerah tertentu, dalam artinya dia masih belum terganggu dari aktivitas manusia ya. Seperti di Sulawesi juga ada beberapa daerah, di Kalimantan juga ada, di Papua apalagi. Papua itu sangat masih perawan tuh ya? Challenge, ya. Sangat menantang. Masih bagus tuh. Untuk kita coba ekspansi ke sana, mari kita menghitung di Papua, Sumatera juga masih banyak, apalagi di Kepulauan Riau. Daerah Kepulauan Riau itu sangat besar sekali mangrove-nya di sana, potensinya. Jawa juga, kalau Jawa mari kita lakukan rehabilitasi. Karena emang, ditanam lagi tuh ya, Pak? Jawa ini udah mungkin udah nggak ada yang dihitung kali ya Pak, jadi harus ditanam lagi. Kita harus tanam dan kita hitung. Jadi setelah ada tambak, nggak ada tambak, kita hitung karbonnya 10 tahun akan datang, wah ini sangat luar biasa. Jadi kita bisa ngomong 26% itu bisa kita capai. Seperti itu. Nah, jadi nanti sebenarnya ini ke depannya nanti setelah Indonesia semuanya daerah-daerah itu diketahui potensinya, lalu diketahui potensi keseluruhan Indonesia, apakah akan terus nanti itu dijadikan bahan untuk peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan Perikanan sendiri, mungkin terus nanti diterbitkan peraturan menteri untuk perlindungan kawasan mangrove, atau ini sebenarnya nanti mau dibawa bagaimana begitu hasilnya? Ya, kembali kita ke histori yang waktu acara COP di Copenhagen ya, di tahun 2009, Pak Presiden SBY mengatakan bahwa Indonesia akan menurunkan emisi 26% sampai tahun 2020 dan 41% dengan bantuan luar negeri. Di mana di situ ada sektor-sektor yang lain, kehutanan, agriculture, industri, dan transportasi sebagai dominan pemainnya. Tapi sebenarnya ada satu yang lupa, bahwa ekosistem pesisir dan laut, seagrass dan mangrove itu terlewatkan di situ. Dan inilah peranan kita. Kita tahu potensi Indonesia sangat luar biasa untuk ekosistem ini. Sebenarnya kendala cuma satu, kita belum ada yang survei ke sana. Beda dengan ekosistem daratan ataupun transportasi karena ada di darat, tapi untuk lebih gampang diakses, dan itu nggak sekompleks ekosistem yang berinteraksi antara darat dan laut. Kita survei juga harus lihat waktunya kapan kita ambil desa ini. Jadi tidak segampang itu, tapi justru disitulah potensinya kita. Bagaimana kedepannya kita bisa mengatakan bahwa ini loh, 26% itu kontribusi dari Blue Carbon itu adalah 50%-nya untuk dari 26% itu. Jadi kita tidak perlu tergantung dari orang asing. Kalau kita bisa usaha sendiri. Nah, kalau Ibu Terry sendiri di Sulawesi mungkin ada nggak sih melihat masyarakat yang sudah membudidayakan rumput laut gitu, salah satu elemen untuk penyerap karbon yang besar? Sebenarnya kalau untuk budidaya rumput laut di Provinsi Sulawesi Utara itu sebenarnya cukup besar ya Mbak ya. Dan memang rencananya kami akan mencoba juga melihat, jadi sebenarnya seberapa besar penyerapan karbon dari budidaya rumput laut itu sendiri. Dan itu memang udah masuk di dalam rencana kegiatan kami Mbak. Dan rumput laut apakah perkiraannya akan sama dengan mangrove atau bagaimana penyerapannya? Untuk perkiraan rumput laut sendiri kan dalam suatu kawasan dia bisa berproduksi lumayan besar ya Mbak ya. Dan itu juga dan untuk penyerapan karbon itu sendiri juga sebenarnya rumput laut dibandingkan dengan lamun juga kurang lebih sama, sekitar 30% karbon. Nah, per gramnya. Jadi mungkin estimasi sementara mungkin bisa sama lah dengan penyerapan dari mangrove dengan lamun itu sendiri.
Itu kalau di daerah mungkin Bintang, tapi kalau di Jakarta sepertinya rumput lautnya banyak yang diambil-ambil aja, tapi tidak dibudidayakan lagi. Ya di Kepulauan Seribu ada. Ada masih banyak juga ya. Iya budidaya. Budidaya rumput laut. Untuk rumput laut di sana masih kelihatan. Mungkin kalau budidaya untuk rumput laut ini biasanya nanti kan untuk diolah gitu ya Pak, untuk bahan makanan. Berarti nanti kalau untuk mau penyerapan karbon nggak boleh diolah dong, jadi hanya ditanam aja gitu ya. Jadi ini ada siklus ya. Ada perdebatan juga di kalangan masyarakat Blue Carbon Internasional terkait dengan rumput laut ini. Jadi buat negara-negara tropis seperti Indonesia, Chili, Costa Rica, ini rumput laut ini sangat bagus menyerap karbon. Dia jadi penyangga ekonomi masyarakat pesisir yang sangat dominan, dan untuk negara juga sangat bagus. Jadi ada secara ekonomi ini sangat menguntungkan. Cuman permasalahannya banyak penelitian yang lain asing mengatakan bahwa ini kan habis panen kalian manfaatkan, tidak kalian seperti yang Bu Bintang bilang Untuk bahan pangan. untuk bahan pangan. Tapi terlepas dari itu kita tahu bahwa dia tuh menyerap. Iya. Sangat luar biasa. Tadi coba kita bayangkan aja setiap 3 bulan atau 4 bulan kita panen. Itu Indonesia berapa? 4 ton. 4 juta ton per tahun atau ini. Itu tiap 3 bulan. Itu luar biasa. Itu yang baru. Jadi dia aktif menyerap sebenarnya. Makanya kalau kita lihat di sekali-sekali jalan ke ini daerah orang menanam laut, di bawahnya itu pasti banyak ikan-ikannya. Berarti banyak oksigennya. Berarti terjadi fotosintesis. Berarti penyerapan CO2 sangat tinggi. Dan hasilnya adalah oksigen, dan banyak sekali biota-biota yang bermanfaat di sana. Makanya orang mancing sering tuh di situ. Tapi berarti kalau akhirnya diolah ya nggak apa-apa juga ya Pak, karena memang ini kan makanan kebutuhan. Ya. Kebutuhan. Jadi nggak harus merasa berdosa berarti ya kalau makan rumput laut, enak soalnya Pak. Tapi ini kan untuk memperjuangkan supaya blue carbon ini efektif gitu, itu diperlukan perjuangan untuk dananya juga ini Pak ya. Ya sangat, ya apalagi kita benar sekali sih Bu. Jadi kita berharap juga ya mengenai pendanaan ini ya. Kita selama ini kegiatan dari Blue Carbon Indonesia dibiayai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Balitbang Kelautan dan Perikanan, dan kami di Puslitbang Sumber Daya Laut dan Pesisir. Dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah kami yang sudah mencoba menginisiasi kegiatan Blue Carbon di Indonesia. Dan harapan kedepannya kami berharap bahwa bisa lebih ditingkatkan lagi ya donornya, dalam artian, dan juga mungkin pihak swasta dalam terlibat ini, dan CSR mereka sangat kita welcome sekali, karena mereka, saya yakin mereka tuh sangat peduli sebenarnya, cuma nggak tahu gimana caranya. Kalau hutan kita saja bisa masuk proyek-proyek RED kan ya Pak, kalau tadi Bapak bilang mangrove itu sebenarnya penyerapannya lebih besar, harusnya dia bisa masuk proyek RED juga begitu ya? Betul Bu. Oke, Ibu Tere sendiri mungkin sebelum proyek ini nanti berjalan dengan mulus sudah ada ancang-ancang nih, apa yang perlu dipersiapkan Ibu? Apa yang perlu dipersiapkan? Sebenarnya sih ya karena kita tahu ya kondisi lapangan seperti apa, kita memikirnya ternyata di lapangan belum tentu seperti itu. Jadi yang paling utama adalah persiapan mental kita. Bagaimana kita ke Tapi lapangan, sudah diajak masyarakatnya, sudah tahu ya? Ya, kami sudah komunikasikan kebetulan dengan pemerintah daerah setempat, dan mereka menerima dengan baik. Baik. Dan ya, setelah di Sulawesi akan di mana lagi proyeknya mungkin? Masih dibicarakan. Ya, kita ada beberapa rencana ke depan. Kita juga ingin ke pantai barat Sumatera dan daerah Kepulauan Riau untuk mewakili Sumatera. Dan juga kita juga berharap kita bisa ke Sulawesi, tidak hanya Sulawesi Utara, tapi satu kepulauan Teluk Tomini, ada 3 provinsi di sana, 4 provinsi ya, 4 provinsi, 3 provinsi di sana, Teluk Tomini. Dan kedepannya juga kita bisa berharap ke Papua. Ke Papua tadi ya. Nanti akan ditetapkan per zona kawasan penyimpan karbon yang boleh disentuh atau enggak gitu, ada nggak sih pembagian-pembagian seperti itu? Untuk pada saat ini kita belum sampai ke sana ya, untuk cuman kita ada mungkin dengan kehutanan atau dengan kelautan dan LH, kita mencoba menjaga agar ekosistem ini tetap eksis. Jadi kalau yang belum disentuh ya jangan dirusak itu. Tapi kalau emang sudah dipakai, silakan pakai secara sustainable. Jangan ditinggalkan saja. Kalau mau ditinggalkan ya ayo tanam lagi mangrove-nya, seperti itu. Oke, Bintang,
Masih ada yang ditanyakan? Sudah, ya kita harapkan saja supaya surveinya ini bisa berhasil ya Pak ya, dan mungkin dari sini juga nantinya program-program rehabilitasi mangrove akan lebih banyak lagi, karena itu tadi yang potensi yang Bapak bilang sebenarnya potensinya ini besar dan bisa terus ditingkatkan, jadi harusnya didukung semua pihak. Oke, termasuk juga masyarakat ya, masyarakat perkotaan juga ya Pak Perkotaan, ya, jangan hanya di pesisir pantai saja. Baik, terima kasih Pak Andreas dan Bu Tere atas waktunya, Bintang juga terima kasih. Sahabat Green, itu tadi perbincangan kita hari ini tentang Blue Carbon, babak baru Blue Carbon Indonesia. Selamat untuk Anda yang mendapatkan voucher gratis berlangganan media Indonesia selama 1 bulan. Ada Roni dan juga Purwa. Anda bisa langsung menemui bagian promosi Green Radio pada hari dan jam kerja. Green Concern on Green Talk, kerjasama media Indonesia, Green Radio dan Tempo TV akan hadir kembali pekan depan. Saya Eka Juli, salam.